Setelah mundur beberapa langkah, sesepuh yang terluka itu menstabilkan sosoknya, menatap muram pada bagian kemerahan di atas tinjunya karena luka bakar suhu tinggi, dan meraung dengan suara rendah, "Nyala api ini sangat aneh." Api putih susu pada penguasa berat Xiaoyan barusan secara alami terlihat oleh sesepuh yang terluka ini, tapi dia tidak memikirkan level itu. Lagi pula, api suci terlalu langka, tetapi begitu dia bersentuhan dengan mereka, dia tiba-tiba menemukan bahwa energi merah darah yang mereka tiga gabungkan telah berubah menjadi kekosongan di bawah nyala api putih susu. Baru saja tiba-tiba sok. Selain itu, api putih susu tidak hanya itu, tetapi ketika mereka bertiga bergabung untuk menyerang Xiaoyan, nyala api yang sedikit kecil melesat langsung ke hati mereka. Api yang tampaknya kecil muncul begitu saja di hati mereka bertiga, yang menelan semangat juang mereka dan mengganggu pikiran mereka, sehingga mereka harus memompa energi mereka untuk berjaga-jaga. Dengan pengetahuannya, dia secara alami tahu betul bahwa bahkan energi merah darah ini adalah nyala api ilusi, nyala api yang benar-benar biasa, dan di benua Doudi ini, satu-satunya yang dapat melakukan ini adalah nyala api yang paling ilusif. Hanya nyala api suci yang menakutkan bisa melakukannya. Itu bukan api suci, kekuatan api suci jauh lebih kuat dari api ini. Penatua Scar jelas adalah pemimpin dari ketiganya, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh setelah kejutan singkat. Melihat bahwa Elder Scar benar-benar menderita kerugian yang gelap, ekspresi kedua tetua setelahnya juga sedikit tenggelam. Mereka benar-benar meremehkan anak ini. Ci berubah, mari kita lakukan bersama dan bunuh dia. Penatua Scar menatap Xiaoyan dengan mata berdarah, melambaikan telapak tangannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, dua tetua lainnya juga mengangguk. Mereka licik dan licik. Mereka secara alami tahu apa artinya membalikkan kapal di selokan. Bekas luka yang lebih tua telah menderita kerugian karena perawatannya sendiri. Sulit untuk menjamin apakah anak ini masih memiliki kartu lain, jadi lebih baik untuk membersihkannya sesegera mungkin. Sekarang dia telah mengambil keputusan, tiga tetua keluargamu secara alami tidak akan memiliki penundaan sedikitpun. Ketiga sosok itu muncul pada saat yang sama. Hanya dalam satu napas, mereka menggertak Xiaoyan, dan kemudian tiba-tiba bubar, membentuk formasi segitiga dikelilingi oleh Xiaoyan. Melihat mereka bertiga bertingkah seperti ini, Xiaoyan sedikit mengernyit, dan dia bisa dengan jelas merasakannya. Semua retretnya telah diblokir oleh tiga orang, dan dalam formasi ini, dia tidak punya pilihan selain menghadapi serangan lawan secara langsung. Keluargamu ini benar-benar memiliki beberapa cara, tetapi aku tidak tahu mengapa kamu bersedia menjadi antek untuk Wu Cheng. Kilatan kejutan melintas di hatinya. Bang, penguasa yang berat jatuh, dan sesosok muncul, tetapi itu adalah penatua yang terluka. Pada saat ini, telapak tangannya diselimuti oleh energi berwarna darah, dan samar-samar berubah menjadi sepasang cakar beruang besar. Ketika Xiaoyan menghancurkan yang berat penggaris, dia ternyata langsung menyelidik cakar beruang, adalah dengan paksa meraih penggaris yang berat itu. Telapak tangannya berkedut, tetapi penguasa yang berat itu tidak bergerak sama sekali. Ekspresi Xiaoyan sedikit gelap, pikirannya bergerak, dan nyala api putih susu yang kaya menyembur keluar dengan cepat, dan di bawah terik api aneh ini, beruang energi berwarna darah besar itu, telapak tangan tiba-tiba terpancar ada suara cici, dan semburan asap putih keluar, tetapi dia tidak mau bersantai sedikit pun, dan tiba-tiba raungan, urat biru di lengannya membengkak, dan kekuatan yang menakutkan segera meletus, dan sekarang ternyata langsung melawan api yang berbeda, Ci dengan paksa menyambarnya. Penguasa kuno dibawa pergi secara paksa, tetapi Xiaoyan bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Cahaya perak melintas di bawah kakinya, dan tubuhnya tersapu dengan keras, dan bayangan-bayangan muncul di belakangnya. Penguasa meninggalkan tangannya, dan aura Xiaoyan juga meroket. Tanpa efek misterius penguasa kuno untuk menekan ki pertempuran, Xiaoyan adalah puncak sesungguhnya saat ini. Jarak seperti itu, di bawah kedipan Xiaoyan, hampir tercapai dalam sekejap mata, tinjunya tiba-tiba mengepal, jari tengah menonjol dengan aneh, dan segera mengenai dada Elder Scar dengan kejam. Runtuh. Ketika tinju hanya berjarak setengah kaki dari dada Elder Scar, energi yang sangat kuat tiba-tiba meledak. Suara tajam robekan, senandung, bergema di telinganya. Ini adalah keruntuhan ekstrim 8. Jangan melihat keruntuhan 8 tiang ini hanyalah keterampilan bertarung Xuanji, tetapi bahkan tiga tetua keluargamu di depan mereka tidak menyadari kekuatan tersembunyi ketika mereka terganggu dan pergi keluar untuk melawan yang aneh, api di tubuh mereka.
Berbicara tentang kekuatan Xiaoyan pada tingkat Dodi, 8 keruntuhan ekstrim yang dia tunjukkan terkadang dapat mencapai efek ajaib. Bang! Pada jarak seperti itu, ketiga tetua terganggu dan keluar untuk mengusir jejak api di tubuh mereka, sehingga bahkan para tetua yang terluka tidak dapat melarikan diri, jadi mereka hanya bisa menerima pukulan Xiaoyan. Kekuatan mengerikan meledak dari dada bekas luka itu. Pada saat itu, bentuk cekung muncul di dada, dan langkah kakinya juga mundur beberapa langkah, sebelum dia mengguncang bahunya dan dengan paksa menstabilkan bentuk tubuhnya. Batuk-batuk-batuk, penatua bekas luka juga memuntahkan seteguk darah. Bunuh dia untukku. Lalu dia berkata dengan marah. Dengan satu pukulan, bekas luka penatua ditolak, dan ketika dia mundur, alis Xiaoyan tiba-tiba sedikit berkerut dengan persepsi jiwanya yang luar biasa. Dia menemukan bahwa pukulan ini membuat bekas luka penatua ini. Nafasnya telah sangat melemah. Jangan melihat api aneh di tubuh Xiaoyan tidak sebanding dengan api suci, tetapi juga merupakan perpaduan dari 23 api yang berbeda. Adegan yang baru saja muncul adalah Xiaoyan menggunakan karakteristik ketiadaan untuk menelannya, api dan api iblis teratai murni untuk mengganggu ketiga tetua. Di dalam hatinya, jika tidak, Xiaoyan tidak akan berhasil dengan mudah. Api iblis Jinglian peringkat ketiga memiliki efek khusus memurnikan semua hal. Selama ada yang ternoda, itu akan dimurnikan menjadi ketiadaan. Bahkan dapat dipandu oleh emosi manusia dan memasuki tubuh. Dimurnikan menjadi ketiadaan. Void Swallowing Flame peringkat kedua juga memiliki kemampuan untuk melahap semua hal. Oleh karena itu, ketiga tetua harus menggerakkan sebagian besar kekuatan mereka untuk berjaga-jaga terhadap nyala api yang tiba-tiba di hati mereka. Pikiran berkelap-kelip di hatinya, reaksi Xiaoyan tidak lambat. Dengan minuman rendah, api putih susu keluar dari tubuhnya seperti letusan gunung berapi. Dan dalam sekejap, itu memadat menjadi baju besi api putih susu di tubuhnya. Armor api mengembun, dan angin kencang mengikuti, dan segera membombardir lapisan tebal armor api, meledakkan energi agung yang bahkan ruangnya sedikit bergetar. Menderita pukulan yang begitu berat, Xiaoyan mengerang dari tenggorokannya, cahaya perak berkedip di bawah kakinya, dan sosoknya hanyut seperti ikan berenang. Ketika tetua melihat Xiaoyan terkena pukulan, dia mencibir, dan bukannya mengejarnya, dia mundur selangkah. Saudaraku, apakah kamu baik-baik saja? Mereka berdua buru-buru pergi ke Elder Scar dan bertanya. Batuk, aku baik-baik saja. Xiaoyan, kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Penatua Scar juga menelan beberapa pil, lalu berkata perlahan. Melihat Xiaoyan di langit yang jatuh ke angin yang lebih rendah dalam waktu singkat, semua orang di keluarga Yue merasa gugup. Jangan khawatir, itu seharusnya tidak menjadi masalah, anak itu masih memiliki banyak kartu truf untuk dimainkan. Mengepalkan tinjunya erat-erat, Yueyu tersenyum menghibur pada putrinya Yueru. Mendengar ini, tetua ketiga dan yang lainnya di samping juga sedikit mengangguk. Meskipun mereka tidak begitu jelas tentang metode Xiaoyan, karena Xiaoyan dapat memperoleh kekayaan besar di reruntuhan sebelumnya, maka pasti ada orang yang luar biasa. Yueru di samping mendengar apa yang mereka katakan, tetapi menggelengkan kepalanya. Dia tahu Xiaoyan, jadi dia tahu persis apa artinya dia. Hanya melihat pertempuran sebelumnya, jelas bahwa Xiaoyan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jika itu berlangsung selama untuk sementara, saya khawatir akan sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada cedera. Orang ini sepertinya sedang menjaga sesuatu. Dengan keraguan di hatinya, senyum masam muncul di pipi Yueru. Ketika di dalam reruntuhan, serangan Xiaoyan jauh lebih kuat daripada sekarang, dan nyala api putih susu dan penguasa yang berat bahkan lebih menakutkan. Sekarang Xiaoyan tampaknya sengaja menekan kekuatannya sendiri. Setelah percakapan singkat, orang-orang di keluarga Yue dengan cepat mengalihkan perhatian mereka ke lingkaran pertempuran di langit lagi. Seluruh tubuh Xiaoyan ditutupi dengan api putih susu, api bergetar sedikit, dan tubuhnya tergantung di langit, tetapi di mata hitam pekat itu, ada kilatan cahaya yang tajam. Setelah pertarungan tadi, Xiaoyan juga menemukan bahwa kekuatan tiga tetua keluargamu tampaknya mengambang. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Jika ini masalahnya, maka dia harus mengalahkan tiga tetua keluargamu, dan kemudian melihat apakah yang disebut klan jiwa akan muncul. Bagaimanapun, Xiaoyan bukan hanya puncak dari Kaisar Dou Bintang 3, tetapi juga boneka iblis emas di tangannya juga telah ditempa, yang sebanding dengan pembangkit tenaga dari Dou di Bintang 4 yang terlambat. Setelah sosok Xiaoyan berhenti,
tetua ketiga keluargamu tidak memberinya banyak waktu untuk bernapas, dan penatua yang terluka itu melepaskan diri dari sosoknya lagi dan tiba-tiba menembak. Suara rendah raungan harimau datang dari mulutnya, dan cahaya berwarna darah yang kaya menjadi semakin kuat. Penatua bekas luka memegang telapak tangannya, dan cahaya berwarna darah melonjak. Segera, itu memadat menjadi energi yang sangat tajam cakar harimau, dan cakar harimau memotong kekosongan, meninggalkan beberapa jejak berwarna terang langsung di ruang kosong. Nak, mati. Penatua yang terluka meraung, dan tubuhnya tiba-tiba meledak. Dia muncul di depan Xiaoyan dalam sekejap. Cakar harimau yang tajam tampak sangat aneh di bawah energi berwarna darah. Ketika lengannya bergetar, cakar harimau itu cukup ganas. Ambil ke arah tenggorokan Xiaoyan, melihat momentum, jika dia ditangkap dengan benar, bahkan jika Xiaoyan memiliki tubuh api yang aneh, dia pasti akan terbunuh di tempat. Pupil matanya menyempit dan dia melihat cakar harimau yang berkembang pesat, lampu perak di kaki Xiaoyan tiba-tiba berkelebat aneh, dan tubuhnya sedikit gemetar. Tertawa, cakar harimau meraih dengan angin kencang yang tak tertandingi, dan segera menangkap tenggorokan Xiaoyan di bawah mata ngeri yang tak terhitung jumlahnya di atas halaman keluarga Yue. Itu tidak muncul, sebaliknya, hanya keluar lurus seperti ini. Melihat ini, tatapan ngeri di keluarga Yue menghela nafas lega. Gambaran akhir, cakar harimau menembus gambar, dan penatua bekas luka berteriak, dan kemudian mencibir, dia tidak berbalik, tetapi telapak kakinya tiba-tiba menabrak ruang di belakangnya. Bang! Telapak kaki terlempar ke ruang tertentu dengan kekuatan yang kuat, dan kemudian bayangan hitam tiba-tiba muncul, dan segera ditendang oleh kekuatan itu. Memalingkan kepalanya sedikit, Scar tua menatap Xiaoyan yang menembak ke belakang dengan mata haus darah, tapi dia tertegun, di wajah muda itu, dia jelas melihat cibiran. Setelah tercengang beberapa saat, mata Elder Scar tiba-tiba bergerak, tetapi dia menyadari bahwa posisi di mana Xiaoyan menembak balik sebenarnya adalah Elder berbaju abu-abu yang mempertahankan formasi. Dan dalam kilatan cahaya dan api ini, Xiaoyan telah menggunakan tendangan dari tetua yang terluka untuk segera muncul di depan tetua berjubah abu-abu di belakangnya. Dia mengepalkan tinjunya untuk mengungkapkan dua jari, dan pembuluh darah di lengannya terkelupas, seperti urat biru, membengkak seperti cacing, lalu menghantamnya dengan keras. Huang Quan mengacu pada sebuah teriakan rendah terdengar, tinju Xiaoyan menghantam jantung tetua berjubah abu-abu seperti kilat, tetapi pada saat pukulan itu, kulit Xiaoyan tiba-tiba berubah, karena dia menemukan bahwa kekuatan tak terlihat sepertinya menjatuhkannya, terisolasi, jika tidak, serangannya akan berakibat fatal. Bang! Sidik jari yang menakutkan membawa energi yang agung dan menghantam dada tetua berjubah abu-abu, dan dada yang terakhir juga tenggelam dalam lengkungan yang menakutkan. Penatua berjubah abu-abu memandang Xiaoyan, yang kulitnya telah sedikit berubah, tetapi memberikan senyum jahat, dan segera menamparkan perutnya dengan tamparan. Tiba-tiba, kekuatan mengerikan muncul dari depresi di dadanya, seperti banjir. Yang luar biasa badai keluar. Ledakan, kekuatan yang mengerikan bergegas dengan panik dari lengan Xiaoyan, yang secara langsung menghancurkan semua lengan bajunya, dan tubuhnya terbang seperti kilat sekali lagi. Xiaoyan dengan paksa menstabilkan tubuhnya, dan matanya penuh kesungguhan, tampaknya ada beberapa hubungan misterius antara tiga tetua keluargamu, yang di luar dugaannya. Wah, aku tidak melihat seberapa kuat dirimu. Penatua Scar berdiri di udara, mereka bertiga mengepung Xiaoyan lagi, dan mencibir, dia secara alami bisa merasakan bahwa Xiaoyan jelas-jelas meminjamnya darinya dengan sengaja, kekuatannya dekat dengan dua orang lainnya. Dilihat dari situasi ini, itu harus mencoba mengalahkan dua orang lainnya dengan melewati dirinya sendiri. Bagaimanapun, meskipun mereka adalah tiga bersaudara, menurut situasi sebenarnya, dia adalah puncak Dou di bintang 4 pada tahap awal, dan dua lainnya sedikit lebih lemah darinya tapi ini tiga bukan tangan lemah biasa, bahkan jika mereka adalah Xiaoyan menggunakan 3000 guntur, tapi dia masih tidak bisa lepas dari indera mereka. Sangat sulit untuk terkejut. Tuanmu, apa yang kamu lakukan? Seorang anak laki-laki di puncak bintang 3 Dou membutuhkan waktu lama. Tepat ketika pikiran Xiaoyan berubah, tiba-tiba terdengar suara raungan murai di kejauhan. Melihatnya, saya dapat melihat bahwa orang ini sangat kejam. Seorang anak di puncak kaisar pertempuran bintang 3, tidak hanya mengirim sebagian besar kekuatan keluargamu mereka, tetapi juga terjerat oleh anak ini begitu lama, dan tidak dapat dihindari bahwa dia adalah sedikit tidak senang. Beraninya kamu,
Anak ini bukan pembangkit tenaga puncak Dou di bintang 3 biasa, dan kemampuannya untuk melawan perkelahian sangat kuat. Penatua Scar mengerutkan kening dan cemberut di dalam hatinya, tetapi wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin dan merah. Di Xiaoyan, dia berkata kepada kedua temannya dengan suara muram, cepat selesaikan. Ya, dua tetua keluargamu lainnya mengangguk, niat bertarung yang intens di mata mereka menjadi lebih intens. Dan energi merah darah yang diselimuti tubuh mereka menjadi lebih kuat. Sepertinya mereka akan serius. Xiaoyan juga bergumam pada dirinya sendiri. Merasakan momentum dari mereka bertiga, Xiaoyan juga menghela nafas panjang, dan kemudian dia perlahan menutup matanya, dan saat matanya terpejam, seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi cahaya merah menyala yang sangat menyilaukan. Cahaya yang kuat, cahaya ini dengan cepat menyebar ke atas, dan dalam satu tarikan napas, itu membungkus tubuh sebanyak mungkin. Sinar cahaya menyebar ke atas, dan mata Xiaoyan tiba-tiba terbuka, tetapi sepasang mata gelap itu tiba-tiba berubah menjadi mata perak pada saat ini, yang terlihat sangat aneh.